adalah proyektor proyektor film. Jadi ini biasanya adanya di bioskop besar. Jadi zaman dulu itu proyektornya seperti ini, jadi ukurannya juga besar. Ini era tahun 40 atau 50 tahun. 40 tahun 40 50 tahunan. 50-an. Dapatnya dari mana? Ini kebetulan saya dapat dari Kota Probolinggo, dari gedung bioskop di Kota Probolinggo. Kemudian saya dapatkan kondisi lengkap dan informasi terakhir dari pemilik ini masih berfungsi. Cuman kalau sekarang tidak bisa saya ini karena memang bahan bakarnya yang sudah bahan untuk menyalakan lampunya yang sudah nggak ada. Ini mereknya Philips, lengkap dengan pemutarnya. Saya termasuk juga dapat poster-posternya juga dari poster-poster film bioskop juga dari satu tempat ini. Nah, berikutnya ini juga salah satu favorit saya. Ini boleh dibilang hanya satu-satunya ini di dunia karena memang tidak akan pernah ada yang sama persis. Ini adalah mesin cetak sabun. Jadi ini alat kerja. Dulunya dipakai untuk ngepres sabun batangan. Cuman karena mungkin sudah tidak terpakai, dia ditaruh di bawah, di sekitar pohon mungkin ya, sampai akhirnya dia terlilit. Terlilitnya ini puluhan tahun. Asli berarti Mas? Asli. Jadi ini tidak ada campur tangan manusia, tidak dibuat-buat. Secara tidak sengaja terlilit dalam kurun waktu yang lama. Ini dapatnya dari gimana? Ini kebetulan saya juga dapat dari hunter atau pemburu barang-barang ini. Cuman mungkin dia hanya menghargai ini sebagai anggap saja besi biasa. Cuman saya melihat loh ini ada keunikan karena memang dia terlilit kayu. Ya mungkin kalaupun ini akan ditiru bisa. Jadi bisa saja kita meniru untuk membuat seperti ini. Cuman kan butuh waktu puluhan tahun ya untuk bisa sebesar ini, dan bentuknya tidak akan pernah sama persis ini ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan bentuk pohon. Selanjutnya Mas. Berikutnya ada lagi favorit saya ini adalah gitar. Jadi sepintas ini gitar ini seperti gitar biasa, cuman mungkin dari material ini bahan ini namanya gitar resonator. Jadi materialnya adalah logam nickel plate dan karakter suaranya dia berbeda dengan gitar umumnya. Dan yang lebih menarik lagi karena dari hasil browsing dan ini akurat, ada literasinya jelas. Ini termasuk gitar langka karena dia hanya diproduksi 150 unit di dunia. Jadi ini dari kota Situbondo dan menurut pemiliknya waktu itu ini dapat dari Panji, mungkin dari pabrik gula ya, karena memang umumnya dulu pabrik gula PG atau PTP itu mereka punya band. Pada zaman dulu itu mereka punya band musik. Nah, kalau gitar ini memang eranya waktu itu masih di Indonesia sempat masuk era-era musik-musik country. Jadi makanya sampai ada gitar seperti ini yang memang umumnya dipakai untuk musik-musik country. Kalau sekarang sudah tidak populer di Indonesia untuk genre musik seperti itu. Semua aktivitas yang berhubungan dengan ini selalu menyenangkan buat saya. Cuman mungkin yang paling melekat itu ketika ada satu pengalaman ketika saya harus mendatangi satu tempat yang saya tidak kenal sama sekali awalnya, dengan penerimaan yang buat saya sinis ya. Jadi sinis, ada kecurigaan segala macam. Nah, cuman hal itu tidak menjadi yang membuat saya putus asa. Jadi saya memaklumi. Jadi saya memposisikan, oh ya wajar ketika orang tidak kenal sama sekali, terus saya lalu menanyakan dan menawarkan untuk membeli barang-barang yang mereka punya. Jadi
saya mewajar memaklumi ketika awal orang selalu akan ada rasa curiga, ketakutan. Itu yang berkesan buat saya. Jadi awalnya saya ya diremehkan, terus ada juga dicurigai. Nah, tapi setelah itu proses situasi setelah itu berubah sama sekali. Jadi orang tersebut percayanya ke saya itu seolah-olah sudah kenal bertahun-tahun. Jadi itu sangat berkesan sekali buat saya. Ya, jadi cara komunikasi kita, terus lagi kita memposisikan sama seperti mereka. Karena mungkin sama ketika saya mungkin didatangi orang baru dan tiba-tiba seperti itu, ya pastilah saya juga akan ada kekhawatiran, ada rasa curiga. Dan saya memposisikan sama seperti mereka. Jadi saya memaklumi ketika ada orang berpikir seperti itu. Tapi saya tidak berhenti di sana, tidak putus asa dengan itu. Jadi kebetulan memang di belakang ada workshop. Jadi saya banyak mengerjakan, terutama memang karena saya di barang-barang vintage, saya mengerjakan barang-barang vintage. Jadi saya juga merestorasi, memperbaiki, termasuk kalau memang diperlukan, saya harus ada juga untuk produksi di sana. Enggak, jadi kalau yang membantu saya cuma 1 orang. Jadi sebenarnya di sini timnya saya dengan yang biasa membantu saya itu. Tapi yang dikerjakan semua, kita mengerjakan semuanya, tanda kutip, saya berani bilang saya bisa mengerjakan semuanya. Nah, cuman artinya bukan saya kerjakan sendiri. Jadi ketika saya bilang saya bisa mengerjakan semua itu artinya saya bisa minta tolong orang lain untuk mengerjakan itu, tidak perlu saya kerjakan sendiri. Saya itu dari dulu ya yang saya pegang itu adalah 3B tadi. 3B itu be the first, be the best, be different. Jadi jadi yang pertama, kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik dari yang ada. Kalau masih tidak bisa jadi yang terbaik dari yang sudah ada itu, jadilah yang berbeda, jadilah yang unik dari yang sudah ada itu. Jadi dari bidang yang saya geluti ini, ya mungkin bisa jadi contoh bahwa ada peluang dari barang-barang yang mungkin oleh sebagian besar orang itu masih dianggap barang tidak berharga. Tapi kalau kita bisa kita bisa mempelajari dan berusaha, kita bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menghargai barang-barang tersebut, sehingga barang tersebut bisa menjadi barang yang berharga. Dan lagi banyak pelajaran sebetulnya dari barang-barang antik ini. Jadi dari sisi historisnya, dari sisi bisnisnya, termasuk juga dari sisi edukasinya. Kayak misalnya teknologi yang ada sekarang itu juga tidak lepas dari barang-barang teknologi yang lama yang ada sebelumnya. Jadi adanya yang sekarang itu juga dari sesuatu yang ada di sebelum-sebelumnya. Mungkin itu.